Joko ini kuliah di salah satu universitas negeri di daerah Depok. Terus dia ngelihat, wah ini ada nih bis yang menuju ke Pasar Rebo. Nanti di Pasar Rebo gue lanjut deh. Kalau enggak, gue coba cari bis yang ke arah Kampung Melayu, kata dia. Tak lama kemudian, adalah bis. Memang bisnya tidak terlalu bagus ya. Bisnya itu boleh dibilang rada sedikit usang. Joko memutuskan untuk naik bis tersebut. Berhubung udah larut malam dan dia sudah lelah lah, pengen cepat-cepat sampai rumah. Dia coba melirik ke penumpang yang lain. Penumpang yang lain itu terdiam. Tetapi matanya itu rata-rata mereka matanya sayu, ada yang melotot. Kok penumpangnya kok rada aneh semua ya? Si Joko mulai merasa gelisah. Joko nyampe, Joko turun. Supir-supir bis yang lainnya ngeliatin Joko aja dengan mata aneh. Enggak, kita kaget aja bang. Abang kok badannya keringetan. Udah gitu jalan masuk ke pool. Habis itu keluar lagi. Ya kita jadi bingung. 4 orang di depan plus supir 5 orang. Hangus terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di episode Ritan, Cerita Setan. Kali ini saya akan bercerita tentang bus hantu. Tapi sebelum saya menceritakan bus hantu, kepada seluruh sahabat Q Misteri di luar sana, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal episode-episode selanjutnya yang pasti lebih seru dan lebih misteri. Pada awalnya, saya dapat cerita ini dari salah satu sahabat Q Misteri. Kita sebut saja teman saya ini namanya Joko. Si Joko dia bercerita sekitar tahun 90-an lah, hampir menjelang 2000. Joko ini kuliah di salah satu universitas negeri di daerah Depok. Tapi memang karena dia kuliah, dia tidak setiap hari pulang pergi ke rumahnya. Yang kebetulan rumahnya itu ada di daerah Jakarta Timur. Lebih tepatnya di daerah Kalimalang. Si Joko ini, dia memang punya kebiasaan kalau misalnya pulang ke rumahnya itu suka larut malam. Karena setelah kuliah, dia ngobrol dulu, ngalor ngidul dulu, ngerjain tugas bareng dulu sama teman-temannya. Ya jadi standar lah dia pulang sekitar jam 10, jam 11 malam. Padahal waktu itu belum terlalu ramai kondisinya di daerah tersebut. Kadang dia naik kereta, kadang dia naik bis. Nah, suatu ketika Joko sedang melakukan boleh dibilang tugas bersama lah di kampusnya. Yang kebetulan Joko bersama temannya mengerjakannya bukan di area kampus tetapi di kos yang tidak jauh dari kampusnya. Dia kerjakan tugasnya bersama, ketawa ketiwi. Akhirnya sekitar pukul jam 11 malam si Joko ini pulang. Dia cek ke kereta, keretanya udah nggak ada. Kereta terakhir udah nggak ada, udah habis pada waktu itu. Akhirnya dia jalan sedikit lah keluar. Jalan sedikit keluar, terus dia ngelihat, wah ini ada nih bis yang menuju ke Pasar Rebo. Nanti di Pasar Rebo gue lanjut deh. Kalau enggak, gue coba cari bis yang ke arah Kampung Melayu, kata dia. Tak lama kemudian,
adalah bis. Memang bisnya tidak terlalu bagus ya. Bisnya itu boleh dibilang rada sedikit usang. Tetapi Joko memutuskan untuk naik bis tersebut. Berhubung udah larut malam dan dia sudah lelah lah, pengen cepat-cepat sampai rumah. Ketika dia naik ke dalam bis tersebut, tidak ada suatu hal yang aneh. Dia tidak merasakan suatu yang boleh dibilang ganjil atau gimana lah. Yang kebetulan si Joko ini duduk tidak jauh dari supir. Posisinya dia 2 bangku setelah supir. Di dalam ada beberapa penumpang, ada bapak-bapak tua, ada bapak-bapak berkumis, sama ada ibu-ibu yang sedang membawa anak. Serta ada beberapa orang lagi di belakang. Bis itu berjalan, tetapi jalannya tidak terlalu kencang. Seakan-akan bis ini masih mencoba mencari penumpang-penumpang yang lainnya. Jalan aja. Kok lama sekali jalanannya. Udah malam ini. Biasanya kalau malam bis jalannya suka cepat karena pengen istirahat, balik ke pool. Tapi ini kenapa lama? Si Joko mulai merasa gelisah karena bis ini jalannya terlalu lama. Dia coba melirik ke penumpang yang lain. Penumpang yang lainnya tuh terdiam. Tetapi matanya itu rata-rata mereka matanya sayu, ada yang melotot. Joko mulai merasa, kok penumpangnya kok rada aneh semua ya? Tapi nggak apa-apa lah, kata Joko. Perasaan gua aja kali. Mereka jalan lagi bis itu. Sampai akhirnya si Joko tiba di Pasar Rebo. Tiba di Pasar Rebo, yang mana di Pasar Rebo itu nggak jauh dari pool yang dinaikkan. Jadi bis itu masuk ke dalam pool. Joko nyampe, Joko turun. Supir-supir bis yang lainnya ngeliatin Joko aja dengan mata aneh, dengan tatapan yang boleh dibilang bingung. Si Joko merasa kayak diawasin sama supir-supir nih. Kenapa sih nih? Si Joko coba memberanikan diri. Bang, kenapa bang? Kok ngeliatin gua terus bang? Ada yang salah emang dari gua bang? Supir-supir itu hanya diam aja. Tapi mukanya itu muka pucet, muka tatapan aneh. Pokoknya penasaran deh. Terus Joko membentak, bang, kenapa lu pada ngeliatin gua? Akhirnya salah satu dari supir itu bicara. Enggak bang. Enggak. Kita kaget aja, maaf. Kenapa emangnya lu pada ngeliatin gua? Enggak, kita kaget aja bang. Abang kok badannya keringetan. Udah gitu jalan masuk ke pool. Abis itu keluar lagi. Ya kita jadi bingung. Hah? Jalan? Gua naik bus. Naik bus apaan? Gua naik bus kok. Gue jurusan Depok ke Pasar Rebo. Bisnya masuk ke sini. Gue inget betul, kata dia. Inget betul? Kagak, kata supir. Kita semua nih ngeliat lu tuh jalan kaki. Akhirnya si Joko, ya udahlah. Joko merasa aneh. Apa iya ya gue jalan kaki ya? Tapi emang sih baju dia lepek. Baju dia basah. Dan dia mulai merasa boleh dibilang kakinya tuh pegel banget. Dan dia melihat jam. Dia berangkat jam 11. Dan dia melihat jam pada saat itu sudah jam 3 pagi. Buset, lama banget tuh bis jalan. Jam 3 pagi gue baru sampai di Pasar Rebo.
Akhirnya si Joko pulang ke rumah. Joko istirahat, ganti baju dan semuanya bersih-bersih. Joko tertidur pulas karena lelah. Di dalam tidurnya, si Joko ini bermimpi. Bermimpi naik ke bis yang tadi dinaiki. Joko ingat mukanya bapak-bapak tua, bapak-bapak berkumis, ibu beserta anaknya. Ingat sekali, apalagi dengan supirnya. Tak lama kemudian dia bermimpi itu, tetapi langsung ada api besar. Bung! Ini apa maksudnya? Joko terbangun. Kaget dia. Apaan nih? Kok ada apinya? Dan panas. Ah sudahlah. Mungkin itu hanya mimpi gua aja. Joko mencoba tidur kembali. Karena besoknya dia akan pergi ke kuliah kembali kan. Ternyata mimpi itu ada lagi. Berulang-ulang sampai dia besok pagi dan dia tidak bisa tidur akhirnya. Besok paginya dia berangkat kuliah dengan badan yang masih sangat lelah. Dia penasaran saya. Ini apa maksudnya nih? Semenjak gua naik bis semalam, kok gua dimimpiin ini? Gua coba deh paranin pool yang semalam gua datengin. Gue coba tanya sama supir-supir itu. Setelah selesai kuliah, si Joko coba kembali lagi ke pool itu. Sampai di pool itu sore hari. Dia tunggu di warung dekat pool. Dia menunggu supir-supir yang semalam tanya atau bicara dengan Joko. Ditunggulah. Akhirnya ketemu pada malam harinya. Bang. Supirnya kaget. Lo. Ada apa lagi lo datang? Kata supir. Enggak bang. Gue mau tanya aja. Tanya apaan? Semalam itu ceritanya gimana sih bang? Supirnya itu hanya diam aja. Yaudah sini dah. Kita ngobrol sambil ngopi dah, kata supir. Akhirnya dia pinggir ke warung. Supir itu bicara begini. Lo tahu nggak? Kita bertiga pada malam itu, yang para supir ini, ngelihat lo jalan kaki dari arah Depok. Muka lo itu tanpa ekspresi. Lo jalan kaki aja. Terus lo masuk ke pool, ke ujung belakang pool. Kita hanya ngeliatin ya. Kita berpikir nih orang apa bukan. Karena pada waktu itu kan lo tahu sendiri pool malam, gelap. Iya bang, kata Joko. Kita liatin, terus lo balik lagi. Sampai akhirnya lo negur kita. Itu yang gue lihat. Baju lo lepek. Muka lo gak jelas. Lu jalan masuk ke rumah orang lah boleh dibilang nih, pool ke ujung terus keluar lagi. Penasaran lah kita, kata supir. Takut lu bukan orang. Enggak bang. Ini gue bener kok orang. Tapi gue setelah gue balik dari pool ini kan gue pulang tuh bang. Akhirnya si Joko cerita nih. Gue pulang. Gue mimpi bang. Mimpi apa lu? Gue mimpi, gue naik bis yang sama gue naikin pada malam itu dari Depok ke Pasar Rebo. Di situ gue ngeliat ada bapak-bapak tua di dalam bis itu ya, ada bapak-bapak tua, ada bapak-bapak berkumis, ibu-ibu dan anak-anak. Tetapi setelah itu api muncul bang. Gue kebangun dan karena ada rasa panas bang. Dan itu berkali-kali sampai pagi. Sampai gue gak bisa tidur. Kagetlah supir.
Masya Allah, yang bener lu mimpi itu. Bener bang. Lu inget gak supirnya itu kayak gimana modelnya? Orangnya kayak gimana? Orangnya kurus bang. Kulitnya rada gelap. Rambutnya sebahu. Ikal. Astagfirullah, kata supirnya. Lo bener-bener. Astagfirullah. Kenapa bang? Lu jangan buat gue takut dong. Gue ceritain ya. Yuk sambil jalan. Kita jalan nih ke belakang. Ke belakang pool. Akhirnya Joko beserta supir tuh jalan ke belakang pool. Lu mau ajak gue kemana? Udah lu ikut aja. Jalan dari warung ke belakang pool. Di situ terlihat bangkai-bangkai bis di belakang itu. Ada yang rusak, ada yang bekas kecelakaan, ada yang macam-macam lah. Tak lama kemudian, nih supir berhenti di salah satu bis. Yang mana model bisnya itu sama persis dengan yang dinaiki oleh si Joko. Usang, bentuknya masih sama. Si Joko sempat rada sedikit kaget. Wah, ini kayak bis yang gue naikin deh. Gue ingat betul di pintu masuknya itu ada tandanya. Di depan kaca depannya pun juga ada tanda. Gue ingat betul nih. Tapi nggak mungkin kok, orang gue naik kok, gue bayar kok. Si supir itu akhirnya bicara, bis ini yang lo naikin. Lu jangan bercanda lu bang, bis ini yang lo naikin. Hah? Yang bener bang? Bener. Gue ceritain. Bis ini baru 2 minggu yang lalu kecelakaan. Kecelakaannya malam, pas jam 11 malam. Ketika dia mau pulang, nama supirnya Dodo. Persis yang lo bilang. Orang yang kurus, kulitnya rada gelap, rambutnya sebahu. Yang bener lo bang, lo jangan buat gue takut. Bener, ini gue ceritain makanya. Ini bis kecelakaan jam 11 dari Depok ke Pasar Rebo. Di dalamnya ada sekitar 12 atau 15 penumpang. Yang mana penumpang yang lo lihat misal bapak-bapak tua, yang bapak-bapak berkumis, entahlah, kita kan nggak tahu nih. Supir-supir nggak tahu kita nih. Sama anak sama ibunya kita nggak tahu. Itu yang depan ini, daerah depan, itu hangus terbakar. Hitam mereka semua. 4 orang di depan plus supir, 5 orang. Hangus terbakar. Yang belakang lewat semua. Tetapi tidak parah kebakarannya. Ada yang meninggal di rumah sakit. Ada yang meninggal di perjalanan. Tetapi yang depan ini hangus terbakar. Karena dia kegencet. Masya Allah. Yang bener bang? Bener. Mungkin mereka pengen kasih tahu kali ke lo. Kejadiannya seperti ini. Lu kenapa bisa naik bis ini? Ya gue salah juga sih bang. Gue tadinya disuruh pulang lebih awal, tapi gue main dulu bang. Lu hati-hati deh lain kali deh. Lu cek dulu deh bisnya. Bis ini sampai sekarang para supir juga nggak ada yang berani deketin. Bos pun juga belum berani ngebetulin. Mungkin kita nggak tahu deh, entah itu dibuang atau dikiloin, kita nggak tahu deh. Yang pasti, lo naik bis pada waktu itu, ini bisnya.
dan supir yang lu bilang Dodo namanya. Saya Ritan, Q Mystery, Everyone Has Story.